Hai, ketemu lagi dengan saya Yulia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dalam mata kuliah Inventory Management yang mana dosen pengampu saya adalah Bapak Dr. Agus Purnomo, MT. Jadi kali ini kita akan membahas dampak manajemen persediaan terhadap kinerja keuangan. Dalam pendahuluan yang kita bahas adalah pencapaian moneter perusahaan sangatlah penting untuk tetap kompetitif di pasar serta mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Jadi dokumen utama yang menunjukkan kinerja keuangan adalah laporan keuangan organisasi, yang mana manajemen inventory mengacu pada pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan pengeluaran bahan yang belum diproses, bahan yang sudah di dalam proses, ataupun produk akhir. Dalam permasalahan penelitian, yang kita bahas adalah laporan keuangan terkini pada perusahaan XYZ yang menunjukkan bahwasannya perusahaan sedang mengalami kerugian secara finansial, yang mana apabila mengalami kerugian finansial secara terus-menerus dapat memaksa perusahaan tersebut akan mengalami suatu kebangkrutan. Jadi pertanyaan dalam penelitian ada dua, yang mana apa dampak yang terjadi pada manajemen inventaris terhadap kinerja keuangan PT XYZ tersebut. Yang kedua, apa saja strategi yang dapat kita terapkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan inventaris yang berdampak pada kinerja keuangan PT XYZ. Tujuan penelitian itu tersebut adalah yang pertama adalah untuk mengetahui dampak manajemen persediaan terhadap kinerja keuangan PT XYZ. Yang kedua, sudah barang tentu adalah mengidentifikasi strategi yang tepat yang diterapkan untuk mengatasi tantangan pengelolaan persediaan yang berdampak pada kinerja keuangan PT XYZ. Dalam metodologi penelitian, pendekatan positivisme lebih tepat digunakan dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini menggunakan kuesioner yang terstruktur dan statistik secara resmi. Jadi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen perlu diidentifikasi, yang mana oleh karena itu penelitian ini mengikuti pendekatan secara deduktif dan menganalisis data. Penelitian ini dirancang dengan metode kuantitatif untuk menganalisis data menggunakan korelasi serta regresi pada perusahaan XYZ. Populasi terdiri dari manajemen serta staf yang ada pada perusahaan XYZ yang bekerja di bidang akuntansi, departemen pengadaan, produksi, dan manajemen inventory. Jadi populasi pada kuesioner tersebut sasarannya adalah 55 karyawan yang ada di departemen tersebut di atas, yang mana penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling untuk menentukan suatu sampel. Ukuran sampel adalah 55 karyawan dengan total populasi yang dikelola dan membantu mengembangkan informasi yang akurat. Penelitian ini juga menggunakan data sebagai sumber primer. Jadi data primer yang dikumpulkan dari kuesioner tersebut dilakukan secara tertutup yang dibagikan kepada manajemen serta staf yang bekerja pada departemen tersebut. Data analisis yang menggunakan metode kuantitatif, data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dikategorikan, diberikan kode, dan dimasukkan ke dalam suatu perangkat lunak, yaitu perangkat SPSS, untuk dianalisis. Jadi kita bisa lihat dalam bagian konseptual framework yang mana ada independent variable, ada dependent variable, ada inventory management, serta financial performance. Untuk mengevaluasi hubungan antara manajemen persediaan dan kinerja keuangan penelitian, peneliti menyusun hipotesa sebagai berikut. Yang pertama, H01 adalah pengelolaan persediaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. H11 adalah pengelolaan persediaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari hasil penelitian dapat kita lihat adalah komposisi responden adalah laki-laki sebanyak 43,6% dan perempuan sebanyak 56,4%. Jadi responden yang tertinggi bisa kita lihat sebanyak 58,2% berusia di antara rentan 25 sampai dengan 35 tahun. Dalam penelitian, 50,9% memiliki pendidikan tingkat menengah, 32,7% memiliki pengalaman yang lebih dari 4 tahun dalam bekerja. Jadi analisis korelasi dan uji hipotesis H11 yang mana pengelolaan persediaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Jadi berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson dari SPSS ini, ditemukan nilai R yang mana diterima sebesar 0,603 dan menunjukkan hubungannya cukup positif antara manajemen inventaris serta kinerja keuangan.
Jadi hasil sebesar 60,3% menunjukkan bahwasannya kinerja persediaan meningkat sebesar 60,3%, kinerja keuangan juga meningkat dengan presentasi yang sama. Selain itu, ada nilai P yang dihasilkan yang mana adalah 0,000, yang mana lebih rendah dari 0,01 yang menunjukkan hubungan antara manajemen inventaris dan kinerja keuangan adalah signifikan sebesar 99%. Jadi pengelolaan persediaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Jadi berdasarkan data analisis, nilai R-square sebesar 0,364 menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 36,4% pengelolaan persediaan terhadap kinerja keuangan. Apalagi p-value menunjukkan 0,000 berarti pengaruhnya sangat signifikan sebesar 99%. Jadi dapat kita simpulkan yang mana adalah peneliti menggunakan korelasi Pearson dari SPSS untuk menganalisis data dan menemukan bahwasannya kinerja keuangan dan manajemen inventaris berkorelasi dengan korelasi R sebesar 0,603 atau 60,3% yang menunjukkan bahwa manajemen inventaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PT XYZ. Artinya, pengelolaan persediaan yang efektif akan meningkatkan kinerja keuangan XYZ dan sebaliknya. Selanjutnya, nilai P adalah 0,000 yang mana lebih rendah dari 0,01 yang menunjukkan bahwasannya terdapat 99% hubungan yang signifikan secara statistik antara manajemen inventaris dan kinerja keuangan. Jadi berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwasannya terdapat hubungan yang moderat dan positif antara manajemen inventaris dan kinerja keuangan di perusahaan XYZ tersebut. Jadi dapat kita simpulkan, penelitian ini menemukan bahwasannya penyederhanaan manajemen inventaris dapat meningkatkan kinerja keuangan secara positif pada perusahaan XYZ. Peneliti juga menemukan bahwa tidak ada sistem terkomputerisasi untuk memantau inventaris pada perusahaan XYZ. Akibatnya terdapat risiko kesalahan yang signifikan dan potensi penipuan. Peneliti juga ingin merekomendasikan secara sistem berbasis komputer yang diakui untuk mengelola inventaris. Jadi peneliti dalam hal ini menyarankan untuk memberikan pelatihan tentang cara menggunakan serta praktek model ekonomi order quality atau EOQ. Terima kasih. Mohon arahan dan masukannya dari Bapak Agus. Selamat siang.